Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas hal-hal penuh misteri, spiritualitas, dan makna hidup yang dalam. Gimana kabarnya, teman-teman semua? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh berkah ya. Pernah gak sih kamu masuk ke suatu ruangan, dan semua orang langsung memperhatikanmu? Atau mungkin kamu sering dibilang, auramu kuat banget. Padahal kamu ngerasa biasa aja? Eits, jangan buru-buru GR dulu. Bisa jadi, kamu termasuk salah satu pemilik weton dengan aura paling kuat. Bahkan sampai dianggap berbahaya kalau tidak dijaga dengan baik. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, yuk bantu channel ini makin berkembang dengan klik like, share ke teman-teman yang penasaran sama wetonnya, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dan seperti biasa, tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali, dari sholawat itulah nanti berkah hidupmu akan datang. Amin. Di budaya Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir, tapi dipercaya sebagai salah satu cara untuk memahami karakter, rezeki, jodoh, hingga aura spiritual seseorang. Nah, ada beberapa weton yang dikenal punya aura luar biasa kuat. Bahkan, kalau tidak bisa mengendalikannya, aura itu bisa jadi bumerang, baik untuk dirinya sendiri, maupun orang di sekitarnya. Weton pertama, Jumat Kliwon Lur sang misterius yang membawa dua sisi kekuatan. Jumat Kliwon. Weton yang satu ini sering dianggap paling penuh misteri, bahkan di kalangan masyarakat Jawa sekalipun. Ada semacam getaran yang langsung terasa ketika seseorang dengan weton ini hadir di suatu tempat. Tatapannya dalam, gerak-geriknya tenang, tapi menyimpan sesuatu yang membuat orang lain merasa takut tapi kagum. Mereka seolah memiliki dua sisi, bisa jadi penyelamat, bisa juga jadi sosok yang ditakuti jika disakiti. Hari Jumat dalam kepercayaan Jawa dan Islam sama-sama dipandang sebagai hari penuh berkah dan kekuatan spiritual. Sementara itu, pasaran Kliwon dikenal sebagai pasaran dengan energi paling kuat dan sering dikaitkan dengan hal-hal gaib, spiritual, atau supranatural. Gabungan ini menjadikan pemilik weton Jumat Kliwon sebagai pribadi yang sangat intuitif, spiritual, dan punya kekuatan, pengaruh batin, yang tinggi. Orang yang lahir di Jumat Kliwon biasanya tidak menyadari bahwa dirinya memiliki aura kuat. Mereka hidup seperti biasa, namun kehadirannya sulit untuk diabaikan. Misalnya, saat mereka datang ke sebuah acara, suasana tiba-tiba berubah tenang, atau bahkan terasa berat. Ini bukan kebetulan, melainkan pancaran aura batin yang secara alami menekan atau memengaruhi suasana sekitar. Tapi berhati-hatilah, karena kekuatan ini bisa berbalik menjadi kelemahan jika tidak dikelola dengan baik. Jumat Kliwon cenderung memendam emosi, dan kalau energi negatif menumpuk, mereka bisa menjadi pribadi yang sinis, dingin, bahkan kejam saat marah. Dalam beberapa kasus, pemilik weton ini punya kecenderungan menjadi pendendam, terutama jika mereka merasa dikhianati oleh orang terdekat. Ilustrasi nyata bayangkan seseorang yang begitu karismatik saat berbicara, hingga membuat ruangan hening dan semua mata tertuju padanya, itulah energi alami dari Jumat Kliwon. Tapi juga bayangkan jika dia kecewa berat. Ekspresinya bisa mengintimidasi dan membuat orang merasa bersalah meskipun tidak tahu apa salahnya. Karena itu, penting bagi pemilik Jumat Kliwon untuk terus menjaga keseimbangan batinnya. Jangan terlalu larut dalam amarah, dan jangan mengurung diri dalam kesedihan. Mereka sangat cocok menjalani laku spiritual seperti tirakat, meditasi malam, atau menyendiri di tempat sunyi untuk meredam lonjakan energi yang berlebihan. Sisi menarik lainnya adalah magnet sosial mereka. Banyak yang tertarik dan terpesona pada orang Jumat Kliwon, bahkan sering tanpa alasan logis. Mereka bisa jadi pemimpin spiritual, konselor, atau tokoh yang dihormati dalam komunitas. Tapi itu juga berarti, mereka jadi target iri, fitnah, atau energi negatif yang dikirimkan secara diam-diam oleh orang-orang yang tidak suka melihat mereka bersinar. Tips penting untukmu: selalu niatkan setiap tindakan dengan kebaikan. Jangan gunakan kekuatan aura untuk menekan orang lain. Gunakan untuk menyembuhkan, menenangkan, dan menginspirasi. Jika kamu lahir di Jumat Kliwon, kamu punya senjata batin yang luar biasa. Tapi ingat, semakin besar kekuatan yang kamu miliki,
semakin besar pula tanggung jawab yang harus kamu emban. Weton kedua, Rabu Pahing Lur sang pemimpin alamiah dengan aura wibawa. Weton Rabu Pahing adalah salah satu weton yang memancarkan aura kepemimpinan yang begitu kuat. Mereka yang lahir di hari dan pasaran ini biasanya memiliki karakter tegas, visioner, dan penuh harisma. Tapi berbeda dengan orang yang suka memerintah atau agresif, pemilik Rabu Pahing justru punya gaya kepemimpinan yang tenang tapi tegas. Seperti ombak laut yang tak terlihat besar tapi mampu menggerakkan kapal besar ke arah tujuan. Hari Rabu dalam budaya Jawa sering dikaitkan dengan kestabilan, logika, dan perhitungan. Sementara pasaran Pahing melambangkan kekuatan dan ketajaman batin. Maka tidak heran, jika orang Rabu Pahing umumnya sangat disegani, bukan karena kata-katanya yang keras, tapi karena tindakannya yang konsisten dan auranya yang memancarkan keteguhan. Mereka ini tipikal orang yang kalau bicara, didengar. Kalau diam, tetap diperhatikan. Bahkan seringkali mereka dianggap sebagai pemersatu dalam kelompok, karena bisa bersikap adil, tidak memihak, dan punya intuisi tajam untuk membaca situasi. Di tempat kerja, Rabu Pahing sering dipercaya untuk memimpin proyek atau menjadi penengah konflik. Namun, di balik semua itu, Rabu Pahing juga menyimpan tantangan besar. Aura kuat yang mereka miliki bisa membuat orang lain merasa terintimidasi atau terlalu segan, sehingga kadang mereka dijauhi tanpa tahu alasannya. Aura seperti ini kadang memunculkan jarak sosial, meskipun mereka tidak berniat menciptakannya. Contoh nyata pernah melihat seseorang yang berdiri di pojokan ruangan, tapi semua mata tetap melirik ke arahnya, atau seseorang yang jarang ngomong tapi saat berbicara, langsung diaminkan semua orang. Itulah aura khas dari Rabu Pahing. Aura ini ibarat medan magnet, tidak bisa dilihat, tapi jelas terasa pengaruhnya. Dalam relasi pribadi pun, mereka cenderung dominan. Tapi uniknya, dominasi mereka bukan dalam bentuk memaksa, melainkan lebih kepada pembentukan arah. Pasangan dari Rabu Pahing biasanya merasa terlindungi, tapi juga harus bisa menyesuaikan diri dengan gaya mereka yang kadang terlalu fokus pada tujuan sampai lupa mengungkapkan perasaan. Kelebihan: tegas tapi tidak kasar, kuat tapi tetap adil. Disiplin dan tangguh dalam mencapai tujuan. Memiliki inner power yang menginspirasi banyak orang. Tantangan: rentan jadi target iri dan fitnah karena prestasi dan auranya. Cenderung memendam beban sendiri. Bisa terlihat dingin dan sulit didekati. Tips untukmu: jika kamu lahir di weton ini, belajarlah untuk sedikit membuka diri. Tidak semua orang bisa langsung memahami isi hatimu yang dalam. Terkadang, orang hanya butuh sedikit senyumanmu untuk merasa nyaman. Jangan takut menunjukkan sisi lembutmu, itu tidak akan mengurangi wibawamu, justru akan membuat auramu lebih utuh. Kamu terlahir sebagai pemimpin. Tapi ingat, pemimpin sejati bukan hanya mereka yang dihormati, tapi juga mereka yang mampu mengayomi dan membesarkan hati orang lain. Gunakan kekuatan auramu bukan untuk membuat jarak, tapi untuk menciptakan ruang aman bagi mereka yang membutuhkan cahaya kepemimpinanmu. Weton ketiga, Senin Legi Lur si PK yang penuh aura spiritual. Orang yang lahir di hari Senin dengan pasaran Legi sering disebut sebagai pribadi dengan daya spiritual alami yang sangat tinggi. Sejak kecil, mereka sudah menunjukkan tanda-tanda kepekaan yang berbeda dari anak-anak seusianya. Mereka bisa merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang lain. Misalnya, merasa tidak nyaman di tempat tertentu padahal secara fisik semuanya tampak baik-baik saja, atau merasa gelisah tanpa alasan yang jelas saat akan terjadi sesuatu. Ini bukan sekadar perasaan, melainkan pancaran aura dan energi dari dalam dirinya yang sangat kuat. Weton Senin Legi berada di titik tengah antara ketenangan hari Senin dan kelembutan pasaran Legi. Kombinasi ini menciptakan pribadi yang terlihat tenang di luar, tapi dalam dirinya mengalir gelombang energi yang sangat aktif. Kalau kamu pernah bertemu seseorang yang begitu nyaman diajak bicara, meskipun dia tidak banyak bicara, bisa jadi dia adalah pemilik weton ini. Namun aura kuat ini bukan tanpa risiko. Ketika seseorang memiliki kepekaan tinggi, dia juga lebih rentan menyerap energi negatif dari sekitar. Kadang tanpa sadar, Senin Legi bisa menyerap amarah, kesedihan, atau tekanan dari orang-orang di sekitarnya, dan kemudian merasa capek atau emosional tanpa tahu sebabnya. Inilah mengapa pemilik weton ini perlu punya ruang sendiri untuk mengisi ulang energi, entah lewat meditasi, zikir,
atau menyendiri di tempat yang damai. Selain itu, Senin Legi sering menjadi pusat perhatian, meskipun mereka tidak mencarinya. Mereka punya pesona alami yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aura mereka bisa membuat orang lain merasa aman dan nyaman, tapi juga bisa membuat iri atau salah paham. Di lingkungan kerja, mereka bisa jadi pemimpin yang disegani, atau justru jadi sasaran gosip karena dianggap terlalu berbeda. Contoh nyata banyak tokoh spiritual lahir di hari ini. Bahkan beberapa dukun atau penyembuh tradisional Jawa menganggap Senin Legi sebagai hari baik untuk melakukan ritual pembersihan diri atau tirakat. Tapi di sisi lain, jika orang Senin Legi tidak mengelola kepekaan spiritualnya dengan bijak, mereka bisa merasa tertekan, kehilangan arah, atau bahkan mengalami gangguan tidur dan perasaan cemas terus-menerus. Pesan penting untukmu jika kamu lahir di weton ini, jangan remehkan kepekaanmu. Itu adalah anugerah, bukan beban. Tapi kamu juga harus belajar membentengi dirimu, baik secara spiritual maupun emosional. Jangan mudah percaya pada semua orang, dan jangan terlalu banyak menyimpan beban orang lain dalam hati. Gunakan waktumu untuk menyendiri secara teratur, agar kamu bisa menjaga keseimbangan energi dan memaksimalkan aura positifmu. Weton keempat, Sabtu Pon Lur si pendiam yang menyimpan kekuatan dalam. Sabtu Pon adalah weton yang dikenal misterius, pendiam, dan sulit ditebak. Tapi jangan salah. Justru di balik diamnya, mereka menyimpan kekuatan besar yang bisa mengejutkan banyak orang. Mereka adalah pribadi yang intens, penuh perenungan, dan memiliki kedalaman batin yang luar biasa. Aura mereka seperti samudera, tenang di permukaan, tapi menyimpan arus bawah yang kuat dan sulit dikendalikan. Hari Sabtu dalam kepercayaan Jawa diasosiasikan dengan akhir, pembatas, dan penutup dari siklus mingguan. Ini memberikan kesan pribadi yang tertutup, namun juga reflektif dan filosofis. Sementara pasaran Pon membawa sifat keras, kuat, dan berenergi besar. Gabungan ini melahirkan karakter Sabtu Pon yang diam-diam bekerja keras, mengamati dengan cermat, dan memiliki prinsip yang sangat teguh. Mereka bukan tipe yang suka tampil. Bahkan dalam banyak situasi, Sabtu Pon lebih memilih menjadi penonton daripada pusat perhatian. Tapi yang menarik, justru diamnya mereka itulah yang membuat orang penasaran. Banyak yang ingin tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan apa tujuan mereka. Aura Sabtu Pon seperti kabut pagi, tak terlihat jelas, tapi terasa dan menggoda untuk diselami. Namun waspadalah, jika Sabtu Pon merasa dikhianati, mereka bisa berubah menjadi pribadi yang sangat dingin dan mematikan secara emosional. Karena mereka memendam begitu banyak dalam dirinya, ketika meledak, ledakannya bisa tak terkendali. Mereka jarang marah, tapi sekali marah, bisa membuat orang lain terdiam berhari-hari, karena kata-kata mereka menusuk sampai ke hati. Contoh nyata, bayangkan seseorang yang tidak banyak bicara di grup kerja, tapi ketika dia menyampaikan satu pendapat, semua langsung setuju. Atau seseorang yang diam-diam menyelesaikan pekerjaan besar tanpa pamer, lalu semua orang terkejut karena hasilnya melampaui ekspektasi. Itulah kekuatan sejati dari Sabtu Pon. Mereka adalah pemikir, pengamat, dan pencipta ide-ide besar. Banyak dari mereka yang cocok jadi penulis, peneliti, pengusaha yang tidak suka hingar-bingar, atau guru spiritual yang bekerja dari balik layar. Mereka tidak suka popularitas, tapi diam-diam punya pengaruh besar dalam lingkungannya. Kelebihan: tidak mudah goyah oleh omongan orang, fokus dan punya tekad kuat, mampu bekerja dalam senyap tapi hasilnya luar biasa. Tantangan: sulit terbuka pada orang lain, cenderung menyendiri terlalu lama, menyimpan emosi sampai membebani diri sendiri. Tips penting: kalau kamu lahir di weton ini, ingatlah bahwa membuka diri bukan berarti melemahkan pertahananmu. Justru dengan berbagi sedikit isi hatimu kepada orang yang tepat, kamu akan merasa lebih ringan dan seimbang. Jangan menyimpan semuanya sendiri, karena kamu juga berhak bahagia, berhak didengar, dan berhak ditemani dalam perjalanan panjangmu. Latih dirimu untuk percaya, bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyakitimu. Aura kuatmu bisa menjadi sumber kedamaian untuk banyak orang, jika kamu mau sedikit membuka jendela hati dan membiarkan cahaya keluar dari dalam dirimu. Nah, kalau kamu termasuk salah satu dari weton-weton tadi, berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan.
Belajar meditasi atau zikir sebagai penyeimbang energi. Selalu jaga niat dan hati. Karena auramu kuat, niatmu akan mudah termanifestasi dalam kehidupan nyata. Jangan terlalu terbuka ke sembarang orang. Aura kuat kadang memancing energi negatif dari luar. Gunakan kelebihanmu untuk membantu orang lain. Semakin kamu berbagi, semakin stabil auramu. Dulurku semua, punya weton dengan aura kuat bukan berarti kamu lebih hebat dari yang lain. Tapi artinya kamu diberi tanggung jawab yang lebih besar. Untuk menjaga diri, membantu sesama, dan tetap rendah hati. Aura yang kuat itu ibarat api unggun. Bisa jadi cahaya, tapi juga bisa membakar, tergantung bagaimana kamu menjaganya. Nah jadi itu dia pembahasan kita hari ini tentang weton dengan aura paling kuat dan berbahaya. Apakah kamu salah satunya? Atau ada temanmu yang cocok dengan ciri-ciri tadi? Tag mereka ya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk bahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu penuh berkah dan auramu makin bersinar.